Masyarakat Indonesia itu umumnya kalau ditanya tentang masa depan itu relatif optimis, penuh harapan lah ya. Mungkin untuk sebagian orang ya soal iman, kita harus percaya esok lebih baik dari sekarang. Ini simpel kan? Jadi meski dia optimis secara umum, tetapi tingkat optimismenya ini terendah selain masa Covid. Sub dari IKE itu adalah lapangan kerja. Jadi ini luar biasa ya, khusus bulan Agustus ini 93,2. Jadi lebih banyak yang mengatakan lebih buruk kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu dalam hal ketersediaan lapangan kerja. Tentang penghasilan, nah orang Indonesia ini memang optimis ya. Jadi yang menjawab bahwa 6 bulan yang akan datang dia akan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari saat ini itu mayoritas. Pemerintah tidak bisa mengelak. Bank Indonesia saja datanya seperti itu. Dan apalagi tidak ada desa, bahkan kota yang tidak besar juga tidak ada. Itu saja segini keadaan. Kebijakan ekonomi pemerintah harus mengarah kepada persoalan ini. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengambil topik survei konsumen. Nah, survei konsumen yang dilakukan tiap bulan oleh Bank Indonesia itu selalu dirilis ya. Siaran persnya ada, kemudian ada juga dokumen yang dilampirkan ya, belasan halaman. Ini judul rilisnya, jadi ini terpisah. Dan judul rilis Bank Indonesia itu menarik ya, selalu terjaga, meningkat dengan sudut pandang yang positif lah, optimis. Ya wajar ya karena dia adalah otoritas ekonomi ya untuk menjaga itu. Tetapi kewajiban saya sebagai ekonom untuk mengkritisinya, untuk disajikan kepada para pemirsa agar bisa melihatnya lebih objektif lah begitu. Saya jelaskan sedikit, sebetulnya kanal ini setiap 3-4 bulan saya akan selalu assessment terhadap hal ini meskipun sebetulnya surveinya tiap bulan. Jadi Bank Indonesia itu melakukan survei setiap bulan, udah lama terkait dengan yang disebut dengan survei konsumen ini sejak Oktober 1999, udah kebayang ya. Meskipun lalu ada modifikasi penyempurnaan lah, entah itu jumlah sampelnya, kotaknya, dan mungkin beberapa item pertanyaannya. Nah, surveinya tiap bulan terhadap rumah tangga, jadi respondennya itu rumah tangga, 4.600 rumah tangga berdomisili di 18 kota, ya di perkotaan. Jadi ya ini untuk mendiskon juga kesimpulan survei konsumen ini ya tentu ada bias perkotaan ya, dan juga 18 kota adalah kota-kota besar. Nah, di masa lalu surveinya dengan telepon rumah ya, saya tidak tahu sekarang apakah dengan telepon WhatsApp dilakukan, kita tidak tahu, tidak ada informasi. Tetapi karena ini sudah rutin dilakukan, kita percayalah Bank Indonesia dengan sumber daya yang dimiliki tentu mampu melakukan survei yang apakah itu blok sampelnya, lalu pengolahannya, kita percaya ada kredibilitas lah. Pengolahan dari data 4.600 rumah tangga tadi ya, tentu kita ada biasanya ada, bisa jadi 4.500 berapa yang mengembalikan atau yang bisa diolah. Itu diolah dengan metode sederhana, sebetulnya metodenya itu balance score. Nah, kira-kira hasil surveinya itu secara keseluruhan survei dari pertanyaan yang cukup banyak itu disebut dengan indeks keyakinan konsumen. Jadi yang disurvei rumah tangga dengan belasan pertanyaan pokok dan ada pertanyaan tambahan untuk cross-check, untuk memastikan data-data yang masuk bisa dianggap memadai, itu hasil keseluruhannya jika indeks itu lebih dari 100, itu berarti si responden itu sebagian besar menjawabnya itu membaik atau sedikit membaik. Optimis namanya. Kalau di bawah 100 itu disebut pesimis. Nah, 6 pertanyaan inti, nanti dari masing-masing pertanyaan ini ada sub pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan itu adalah penghasilan saat ini si rumah tangga dibandingkan 6 bulan yang lalu. Lalu kelompok kedua terkait dengan lapangan kerja. Menurut respondennya, lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu bagaimana? Kemudian juga dicari info dari mereka, pengeluaran untuk konsumsi barang tahan lama. Barang tahan lama ya mobil, furniture, dan semacamnya itu. Bisa juga beli tanah ya. Itu dibandingkan 6 bulan lalu. Jadi tiga-tiganya dengan 6 bulan lalu. Nah, kelompok keduanya untuk ke depan, yaitu ditanyakan mereka perkiraan
ya keyakinan lah jadinya, kan mereka belum mengalami kan. Kira-kira 6 bulan yang akan datang dibandingkan saat ini, ya mereka menganggapnya akan membaik, sedikit membaik, memburuk, atau sedikit memburuk, kurang lebih begitu ya. Yang kelima, tenaga kerja lagi. Tapi kalau tadi ditanyakan soal kondisi sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu, kalau ini 6 bulan ke depannya menurut dia bagaimana. Yang keenam agak sedikit berbeda dengan yang di atas tadi, yaitu kegiatan usaha. Ini kegiatan usaha ini mungkin responden yang menjawab bisa jadi tidak seluruhnya ya. Semacam itu. Nah, pertanyaan 1 dan 3, kelompok pertanyaan, maksudnya ada sub-subnya ya, sebagai sebuah survei kan ada cara untuk membuat pertanyaan-pertanyaan bisa untuk saling meng-cross-check. Itu disebut indeks ekonomi saat ini, IKE. Jadi 3 itu menghasilkan indeks kondisi ekonomi saat ini, sedangkan yang 4 dan 6 menghasilkan indeks ekspektasi ekonomi. Kedua-duanya secara rata-rata, ditambahkan dibagi 2 itu menunjukkan EKK. Ya, jadi 3 indeks sudah kita lihat. Nah, cara mengolahnya tadi yang saya sebut balance score itu seperti itu aja. Jadi dari responden di berbagai item pertanyaan dari 6, lalu 6 itu nanti ada sub-subnya, itu pertanyaannya meningkat cukup banyak atau sedikit meningkat, menurun cukup banyak atau sedikit menurun. Tetapi pengolahan kuantitatifnya disamakan ya, bilang sedikit meningkat dengan meningkat cukup banyak itu disamakan. Nah, lalu dibuat saldo bersih dari selisih keduanya ditambah 100. Jadi kalau 4.600 umpamanya ya, full semua, yang jawab meningkat 2.300, yang menjawab menurun 2.300, ditambah 100, indeksnya 100, jadi netral. Kalau lebih banyak yang menjawab meningkat, jadinya lebih dari 100. Kalau menjawab lebih banyak menurun, ya otomatis kurang dari 100. Ini ada di metadatanya survei tersebut, bisa dilihat di web Bank Indonesia ya. Nah, hasilnya di Agustus 2025 yang diumumkan baru-baru saja 10 September tadi kan sudah saya tampilkan, itu IKK itu sebesar 117,2. Berarti optimis kan? Artinya yang menjawab meningkat lebih banyak daripada menjawab yang menurun. Bagus ya. Dan itu tadi yang dikatakan oleh Bank Indonesia, kepercayaan konsumen terjaga. Tapi kalau kita buat data dari 2019 gitu ya, berarti lebih dari 5 tahun ya. Saya tandai yang khusus bulan Agustus supaya dari tahun ke tahun ngelihatnya, bulan yang sama lah begitu. Nah itu maka 117,2 itu adalah yang terendah selama 4 tahun terakhir. Sedangkan 2020 dengan 2021 kan masih COVID ya, nggak bisa diukur kalau mau dengan 2019 yang 123,14. Ini simpel kan? Jadi meski dia optimis secara umum, tetapi tingkat optimismenya ini terendah untuk kasus bulan Agustus selain masa COVID. Ya, sayang kita bisa buat ke tahun belakang. Itu dulu assessment saya yang pertama. Nah, lalu assessment yang kedua tadi kan EKK itu terdiri dari 2 komponen indeks yang khusus kondisi ekonomi saat ini. Kelompok pertanyaannya adalah si responden ditanya, sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu bagaimana? Nah, ada sub-sub itemnya ya. Jadi semua pertanyaannya memang persepsi ini kuantifikasi dari persepsi responden. Keluarga Anda melihat saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu bagaimana? Nilainya per Agustus 2025 diolah dari 4.600 tadi 105,1. Berarti tetap di atas 100. Bisa disebut optimis. Yang menjawab meningkat itu lebih banyak daripada menjawab yang menurun, atau membaik lebih banyak daripada yang memburuk. Tetapi kembali terlihat bahwa 105,1 adalah indeks terendah selama 4 tahun terakhir. Kecuali COVID lagi ya. Dan pada dibandingkan 2019 pun ini lebih rendah. Nah, bisa dong saya mengatakan bahwa kebanyakan responden itu menjawab kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan lalu itu ya tidak sebaik biasanya. Dia mengatakan lebih baik, nah, tetapi tidak sebaik biasanya. Jadi sinyal ini sebetulnya bahwa ekonomi memang mengalami ya penurunan, kurang lebih begitu ya. Ini kota loh ini ya, ini kota, dan bisa dikatakan respondennya ini kan responden yang mungkin sebagian nyaris tidak ada responden miskin, karena metodenya Bank Indonesia setahu saya itu via telepon, bukan didatangi, tidak seperti BPS. Nah, itu IKE, tadi IKK totalnya, komponennya IKE, lalu ada yang ekspektasi EEK. Kalau EEK ini ekspektasi konsumen memang unik ya Indonesia, ini selalu di atas 100, bahkan di saat COVID pun dia tidak terlalu jatuh-jatuh banget. Jadi mengapa? Karena saya pernah sampaikan juga di kanal ini,
masyarakat Indonesia itu umumnya kalau ditanya tentang masa depan itu relatif optimis, penuh harapan lah ya. Mungkin untuk sebagian orang ya soal iman, kita harus percaya esok lebih baik dari sekarang. Pertanyaannya 6 bulan yang akan datang, mereka optimis. Nah, makanya kita lihat indeksnya 129,0 itu cukup tinggi, berarti yang menjawabnya jauh lebih banyak yang akan meningkat tepatnya ya, karena itu masih 6 bulan yang akan datang dibandingkan sekarang. Tetapi lihat angka 129,0 itu bukanlah angka yang bagus berdasarkan rekam jejak selama ini. Lebih rendah dari beberapa tahun terakhir ini untuk Agustus ya, kecuali Agustus 2020 dan Agustus 2021. Kalau itu orang memang menurun semua kan keyakinannya. Nih, jadi menguatkan EKE dan EEK maupun EKK tidak seoptimis biasanya. Gitu ya. Nah, lalu kalau saya gabungkan tiga-tiganya ya seperti ini kelihatan kan. Dan yang saya tanda itu khusus bulan Agustus ya. Ya, sulit untuk tidak membacanya ini sebagai keadaan ekonomi tidak sebaik biasanya. Dari survei Bank Indonesia terhadap 4.600 rumah tangga di 18 kota besar. Tadi kan EKK terdiri dari EKE dan EEK, kondisi saat ini dengan ekspektasi. Nah, di IKE itu ada lagi indeks subnya 3 ya, ini salah satunya penghasilan saat ini. Jadi kalau ditanya penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu bagaimana? Meningkat atau memburuk? Itu juga unik ya. Dari dulu jawabannya di atas 100, lebih baik semua, kecuali di saat 2020 dan 2021. Assessment saya sama, angka 116,9 itu bukan angka yang bagus berdasarkan data historis selama ini untuk bulan Agustus. Itu terendah 4 tahun ini dan lebih rendah dari 2019. Jadi sebagian besar konsumen itu memang mengaku konsumen, jadi rumah tangga dibaca konsumen dalam kesimpulannya. Itu mengaku penghasilan saat ini lebih baik dari 6 bulan yang lalu. Tapi jumlah yang menjawab lebih baik itu menurun secara persentase ya. Tetapi secara perbandingan antar tahun ini juga indikasi terjadi pemburukan ya, lebih jelek. Berikutnya lagi sub dari IKE itu adalah lapangan kerja. Jadi responden kurang lebih ditanyakan adalah bagaimana ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, ini luar biasa ya, khusus bulan Agustus ini 93,2. Jadi lebih banyak yang mengatakan lebih buruk kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu dalam hal ketersediaan lapangan kerja. Ya, 93,2 kan, jauh dari 100. Dan memang ini sudah terjadi sepanjang tahun 2025 ini ya. Nah, ini Agustus 2024 masih optimis, tapi beberapa bulan terakhir ini di bawah 100. Dan yang lebih penting ini jauh banget dibandingkan Agustus-Agustus yang lampau. Ini bahkan mendekati dengan tahun yang 2021 Agustus ya. Jadi ini garis bawah saya, ini assessment. Berarti memang suasana bahwa kondisi saat ini susah mencari lapangan kerja itu tercermin. Ini saya ulangi lagi, 4.600 rumah tangga di 18 kota besar, lebih banyak yang menjawab susah lah kondisi lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, yang ketiga, dari sisi kondisi ekonomi saat ini adalah pembelian barang tahan lama. Ini optimis, masih lebih baik. Jadi orang mungkin lebih banyak beli dan sebagainya. Itu belum saya ganti ya, 105,1. Ya, ini tidak terlalu memburuk, tapi tetap lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi pembelian barang tahan lama pun menjawab ya kondisinya dibandingkan 6 bulan yang lalu ya hanya sedikit membaik gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang ekspektasi? Terbagi 3 juga kan dari 6 pertanyaan tadi. Tentang penghasilan. Nah, orang Indonesia ini memang optimis ya. Jadi yang menjawab bahwa 6 bulan yang akan datang dia akan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari saat ini itu mayoritas. Nah, indeksnya sampai 136,7. Itu berarti dari 4.600 ya lebih dari 70% menjawabnya sekitar itu ya, 70% menjawabnya membaik. Dan itu memang selalu ya, bahkan pada saat pandemi pun nggak jauh-jauh dari 100 sebenarnya. Jadi orang masih optimis. Tetapi kembali cara melihatnya adalah 136,7 ini dibandingkan bulan Agustus tahun-tahun sebelumnya, ya relatif lebih rendah meskipun 2023 sempat 135. Jadi ya tidak terlalu menggembirakan meskipun tidak seburuk soal lapangan kerja. Lalu ketersediaan lapangan kerja, ini orang meskipun tadi menilai sekarang lebih susah dari 6 bulan yang lalu, tapi ketika ditanyai 6 bulan yang ke depan bagaimana? Nah, mereka optimis.
Itu kelebihan orang Indonesia. 6 bulan yang akan datang kira-kira lapangan kerja akan tercipta lah. Itu 122,8. Berarti banyak yang menjawab akan tersedia lah, membaik dibandingkan sekarang. Lo indeks di bulan Agustus tahun lalu, tahun sebelumnya lagi, 122,8 ini termasuk tingkat optimisme yang lebih rendah. Nah, di gambar ini. Nah, semacam itu ya. Nah, lalu kegiatan usaha. Kalau kegiatan usaha itu juga sama, masih optimis. Jadi kira-kira kalau ditanya kondisi lapangan usaha, kegiatan usaha, dunia usaha itu lebih baik. Tetapi nilai optimismenya terhadap masa depan pun menurun. Dari angka yang saya tandai dengan angka itu adalah kondisi bulan Agustus pada masing-masing tahun. Nah itu Eka ya, ini penjelasan verbal yang saya bicarakan tadi. Garis bawahi sekarang yang khusus soal ketersediaan lapangan kerja. Nah yang biru itu adalah ketika mereka ini sebetulnya dari yang di atas tadi saya gabungkan khusus untuk soal lapangan kerja. Ketika ditanya kondisi lapangan kerja sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu, ini sudah pesimis. Dan pesimis ini sudah lama nih, sudah selama beberapa bulan terakhir ini pesimis. Padahal di bulan Agustus 2024, Agustus 2023, Agustus 2022 itu optimis. Sekarang pesimis, sudah berjalan sekitar 4 bulan, 5 bulan terakhir ini. Dan ini terendah, jadi 93,2 ini terendah selain pada saat COVID. Meskipun demikian yang orange itu kedepannya mereka masih yakin lapangan kerja akan tercipta. Cuma keyakinannya menurun. Nah maka untuk ini saya ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak bisa mengelak. Bank Indonesia saja datanya seperti itu, data surveinya maksudnya. Bahwa sebetulnya masyarakat kita, rumah tangga, dan apalagi ini diwakili oleh perkotaan, kita nggak bisa membayangkan. Kemungkinan besar ya tidak ada yang miskin yang di respondennya Bank Indonesia ini berdasarkan tradisi awalnya adalah telepon rumah, kemudian mungkin berganti dengan telepon HP, tetapi tetap saja blok sampel surveinya itu menurut saya, dugaan saya kurang menyentuh penduduk miskin ya, dan apalagi tidak ada desa, bahkan kota yang tidak besar juga tidak ada. Itu saja segini keadaannya. Itu loh kira-kira. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat menilai kondisi mencari kerja sekarang, ketersediaan pekerjaan sekarang lebih jelek dari 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang akan datang mereka yakin membaik, tapi tingkat membaiknya itu tidak seperti yang sudah-sudah. Dan jangan lupa angka 122,8 ini juga dibaca dari 93,2 ya. Jadi ini buruk nih kondisi. Ke depan membaik kan wajar toh, artinya akan melompat. Tapi cara membacanya ini berarti tidak seoptimis misalnya kalau 122,2 ini kita taruh di bulan Agustus tahun lalu. Jadi selain angkanya yang turun, kualitasnya pun base-nya adalah ketika dia ditanya, dia menilai sekarang bagaimana. Itu ya. Maka sebagai penutup, saya ingin simpulkan dari publikasi Bank Indonesia tentang surveinya, maka saya menggarisbawahi, jadi IKK-nya, Indeks Kepercayaan Konsumennya itu masih optimis, tapi tidak seoptimis biasanya. Nah, dalam hal subnya, komponennya yang namanya indeks kondisi ekonomi, sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu, juga tidak sebaik biasanya. Khususnya untuk perbandingan bulan Agustus berbagai tahun. Nah, lalu ekspektasinya juga sama, masih optimis atau bahkan sangat optimis, tapi tidak seoptimis biasanya. Lalu di bagian sub kondisi ekonomi saat ini yang paling harus mendapat perhatian adalah soal ketersediaan lapangan kerja. Nah, jadi dan kedepannya pun mereka yakin membaik, tapi dengan kondisi yang sudah tidak baik ini maka optimisme itu wajar lah. Dalam artian ini mereka mungkin berharap akan ada rebound ya. Nah dengan begitu saya kira ini harusnya menjadi sinyal buat pemerintah. Kebijakan ekonomi pemerintah harus mengarah kepada persoalan ini. Tidak bisa sekedar main-main agregat nilai belanja, kemudian bagaimana likuiditas perekonomian, itu penting. Tetapi bahwa kementerian-kementerian yang terkait dengan sektor real, kementerian sektoral, mau pertanian, perindustrian, dan segalanya gitu, perdagangan, itu harus perhatian nih kepada hal ini. Dan kalau boleh kita beri masukan ya kepada pemerintahan era Prabowo ini, harus fokus bahwa persoalan ketersediaan lapangan kerja ini adalah sesuatu yang sekarang menjadi persoalan yang paling serius yang dihadapi. Belum lagi kita tambah dengan berita PHK kan semacam itu ya. Dan ini juga belum mencakup soal bekerja tetapi pekerjaannya
memburuk karena dia dari sektor formal pindah ke sektor informal. Tapi itu soal lain lah. Yang penting survei Bank Indonesia sendiri sudah memberikan sinyal yang bahwa ini kondisi tidak sebaik biasanya. Meskipun judul rilisnya Bank Indonesia, kepercayaan konsumen masih terjaga. Nah, mudah-mudahan menjadi perhatian otoritas ekonomi dan buat pemirsa menjadi pengetahuan beginilah menurut survei Bank Indonesia kondisi ekonomi saat ini. Persepsi ya, yang dinilai itu persepsi. Tapi ini persepsi di 18 kota, 4.600 rumah tangga. Mudah-mudahan assessment ini bermanfaat. Ini orang gila dipikir ya, apa aja dianalisis.